Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru dapat telepon yang aneh beberapa jam yang lalu. Yang menelpon staf Dr. Mawardi. Dr. Mawardi seperti yang kita ketahui ketua MUI Kampar. Dia minta tolong memberi penerangan, menjelaskan kepada seorang calon mu'alaf. Mu'alaf itu marga Simanjuntak, ayahnya pendeta. Dia datang ke Dr. Mawardi mau masuk Islam. Oh, Dr. Mawardi senang, masuk Islam lah, nanti kita bina. Tapi Islam yang saya mau masuk ini Islam yang lain, kata dia. Islam yang macam mana, kata Dr. Mawardi? Islam yang Muhammadiyah. Jadi Dr. Mawardi pun bingung itu. Islam itu satu, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada Perti, nggak ada Al-Wasliyah, nggak ada Matla'ul Anwar, nggak ada Al-Irsad, nggak ada Persis. Dia nggak mau. Dia mau masuk Islam yang Muhammadiyah juga. Akhirnya Dr. Mawardi nelpon saya. Ustadz kan ketua Muhammadiyah Riau. Iya, saya bilang. Tolonglah berikan pencerahan. Yang penting dia masuk Islam. Jadi kalau saya yang menjelaskan, mungkin dia tidak percaya. Kalau Ustadz yang menjelaskan, mungkin dia baru percaya. Akhirnya saya jelaskan. Simanjuntak, Islam itu cuma satu. Tuhannya satu, kitabnya satu, Rasulnya pun satu. NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu hanyalah organisasi dan gerakan yang mungkin punya ciri-ciri tertentu. Tidak ada perbedaan yang khusus. Kalau ada pun perbedaan, hanyalah perbedaan-perbedaan furu'iyah. Hal-hal yang sifatnya praktis, bukan strategis. Jadi tidak ada Islam Muhammadiyah, tidak ada Islam NU, tidak ada Islam Perti, tidak ada Islam yang lain-lain. Islam itu cuma satu. Payah juga menjelaskannya. Dia bercerita macam-macam. Alhamdulillah, akhirnya dia bisa menerima dan bersedia untuk masuk Islam. Jadi rupanya orang luar itu memandang Islam ini macam-macam. Kita menganggap satu kesatuan, tapi orang luar berbeda-beda. Saya diminta jadi ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Riau. Saya tolak dengan halus, karena saya masih ketua Muhammadiyah. Nggak enak, saya bilang. Nanti bisa macam-macam interpretasi orang. Langsung saya sampaikan ke gubernur. Akhirnya orang lain yang ketua. Lalu ada 6 utusan dari agama lain
berdiskusi siapa yang mereka pilih. Saya bilang yang ketua itu karena di sini mayoritas Islam, tentu orang Islam ketuanya. Nggak mungkin pula orang Buddha ketua di sini. Ketua sekretaris itu orang Islam, saya bilang. Wakil ketua bisalah dari mereka. Bahkan di daerah-daerah yang mayoritas Kristen di Indonesia bagian timur sana, orang Islam anggota biasa dibikin. Ketua, sekretaris, bendahara, macam-macam itu orang itu semua. Ada satu yang menarik. Yang dari agama Buddha, Protestan dan lain-lain itu diskusi saya di situ. Saya bilang siapa yang Anda inginkan jadi ketua? Sepakat mereka menyatakan harus orang NU. Saya bilang kenapa? Sebab yang sampai informasi kepada kami yang moderat itu hanya NU. Saya senyum-senyum saja. Saya bilang, Anda tahu enggak? Di Papua itu Muhammadiyah punya universitas. 65% mahasiswanya orang Kristen. Di Ternate setengah lebih dosennya orang Kristen. Nggak pernah terjadi apa-apa itu. Kurang moderat apa itu? Dia senyum-senyum saja. Saya bilang Islam itu nggak ada yang moderat, nggak ada yang radikal. Islam itu adalah Islam. Hanya orang-orang kemudian yang menyatakan ada yang moderat, ada yang radikal, ada yang ekstrim, macam-macam itu. Saya khawatir cara-cara seperti ini sengaja ditanamkan orang agar kita umat Islam ini justru berpecah-pecah. Ada Islam yang begini, ada Islam yang begitu. Padahal Islam itu adalah satu. Perbedaan antara Muhammadiyah, NU, Perti itu hanya perbedaan masalah furu'iyah. Tidak ada perbedaan masalah usuliyah. Itu yang mesti kita sampaikan kepada mereka-mereka yang kadang-kadang mencoba-coba memecah-mecah ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, pada pengajian yang lalu kita sudah berbicara tentang ghawailul hasad, dampak negatif yang terjadi pada orang yang senantiasa memelihara sifat dengki. Apa itu dengki? Sudah kita bicarakan pada pengajian yang lalu. Maunya masjid kita ini macam masjid yang lain, Al-Falah, ada rekaman khusus, sehingga setiap penceramah yang berceramah itu diupload di Facebook Masjid Fatimah. Siapa yang tidak ikut kajian sebelumnya, dia bisa mengikuti di rumah. Kita manfaatkanlah kecanggihan teknologi untuk kemaslahatan para jemaah. Kalau di masjid Nurul Yakin, di masjid Al-Falah Darul Muttaqin sudah ada itu Facebooknya. Jadi siapapun yang ceramah bisa dilihat di Facebook. Saya tengok kadang sampai 1.200, 1.700 orang yang menonton itu. Jadi siapa jemaah yang tidak ikut, dia bisa follow melalui Facebook atau Instagram atau website YouTube kita, sehingga pengajian bisa berkesambungan. Ghawailuhu samaniyah, seperti yang kita sudah ceritakan kemarin, dampak negatif dari perbuatan dengki itu ada samaniyah 8. Dengki itu keinginan dalam hati seseorang agar orang lain menderita, agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu lenyap. Dalam Quran dikatakan, jika ditimpakan kepada kalian kebaikan, mereka sedih, marah. Tapi kalau ditimpakan kepada kalian kebinasaan, yafrahuna biha, mereka bergembira. Itulah yang dengki itu. SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang.
Gawailuhu samaniyah, ada dampak negatif dari dengki itu. Yang ada dalam kitab ini 8. Yang pertama al-awwal ifsadut ta'at. Sifat dengki itu menghapus semua ketaatan yang kita miliki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hati-hati kamu, jauhi perbuatan hasad itu, karena sesungguhnya hasad akan memakan semua kebaikan yang kamu miliki, seperti mana api membakar kayu-kayu yang kering. Jadi orang yang dengki itu nanti di akhirat bingung. Saya kan rajin sholat, kok tidak ada pahala sholat saya? Saya kan rajin puasa, kok tidak ada pahala puasa saya? Saya kan rajin sedekah, kok tidak ada pahala sedekah saya? Ternyata pahala-pahala itu sudah lenyap, sudah dibakar, sudah hilang. Kenapa? Karena dia menyimpan sifat dengki dalam dirinya. Dia ingin orang lain hilang kenikmatan yang diberikan Allah. Dia sendirilah yang mendapatkan kenikmatan itu. Maka orang dengki ini, kawan naik pangkat, dia yang demam. Kawan yang dipromosikan, dia yang sakit. Kawan mendapat kedudukan, dia yang stroke. Itu orang sifat dengki itu. Kita teruskan. An Jabir bin Awam qala sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Telah menjalar, telah mengalir, atau dalam bahasa kita, kamu ini sesungguhnya telah tertular oleh virus-virus yang dahulu ditularkan kepada umat-umat sebelum kamu. Rupanya ada virus yang lebih bahaya dari corona. Virus ini menghancurkan peradaban sebelum kita. Dan kamu akan tertular juga dengan virus itu, kata Rasul. Apa virus itu? Virus itu adalah al-hasad wal baghdha. Sifat dengki dan sifat ingin berpecah belah. Sifat ingin saling menghancurkan, bermusuhan. Sifat saling bermusuhan. Wahia al-khaliqatu, dan dia itu persis seperti pisau cukur. Amma inni la aqul tahliqus syar. Walaupun aku katakan pisau cukur, bukan aku katakan yang dicukurnya adalah rambutmu, bukan. Sifat dengki dan sifat permusuhan itu akan mencukur kita, tapi yang dicukur bukan rambut, kata Rasul. Walakin tahliqud din, akan tetapi sifat dengki dan permusuhan itu akan mencukur agamamu. Rusak agama kita dibuatnya. Kalau orang penganut agama sudah saling dengki dan saling bermusuhan, hancurlah agama. Orang akan mudah mengutaati agama kita. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadis sahihnya, suatu saat nanti musuh-musuh kamu itu tidak punya takut lagi dengan kamu. Rasa takut mereka sudah hilang. Dan mereka memandang kamu persis seperti orang lapar melihat hidangan. Macam mana orang lapar melihat hidangan itu? Oh, mata mereka, semua perhatian mereka ingin menyantap hidangan. Sahabat bertanya, "Aqalilan ya Rasulullah?" Mereka bisa seperti itu dengan kami, apakah karena pada waktu itu kami sedikit? Nabi bilang tidak. Bal antum katsirun. Tidak. Justru pada saat itu kamu mayoritas. Akan tetapi mayoritas kamu itu persis seperti buih di tepi pantai.
banyak tapi tidak punya makna. Dan yang kedua, Allah sudah mencabut rasa takut musuh-musuhmu dari dirimu. Kalau istilah orang kita, udah berlantas angan saja orang kepada kita. Tidak ada rasa takut lagi. Lalu ditanya itu, apa penyebabnya ya Rasul? Kata Rasul, pada waktu itu kalian terkena penyakit. Nama penyakitnya al-wahnu. Penyakitnya al-wahnu. Lalu ditanya lagi, apa itu wahnu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sudah terlampau cinta kepada dunia, sehingga halal haram tidak kau pikirkan lagi. Demi untuk mendapat jabatan, semua dihalalkan. Lobi sana, lobi sini, bayar sana, bayar sini. Yang penting duduk di situ. Terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan kamu sudah terlalu takut dengan mati. Ketika rasa cinta kepada dunia yang dalam filsafat disebut dengan hedonisme, pragmatisme sudah muncul, maka pasti takut kepada mati. Orang yang cinta kepada di dunia itu mudah dibeli, itu mudah dibeli. Sebab dia mencari dunia, dunia itu ada harganya. Kalau orang sudah dibeli, itu jiwanya murah. Kalau orang sudah jiwanya murah, maka walaupun dia manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Jadi rasa dengki dan rasa permusuhan itu akan mencukur umat Islam. Yang dicukur bukan rambut, tapi yang dicukur itu adalah agamanya, sirna agama itu. Sehingga betul kata Rasul, suatu saat nanti Islam itu hanya tinggal nama, Al-Quran itu hanya tinggal mushaf saja. Wallazi nafsu Muhammad biyadih, demi Allah, di mana jiwa Muhammad ada di tangannya. La tadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kamu betul-betul beriman. Wala tu'minuna, dan kamu belum lagi dinyatakan beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Saling mencintai. Kita pupuk persamaan, kita jauhkan dulu perbedaan. Ini yang dikatakan Hasan al-Banna, nahnu nata'awan fima tafaqna wa natruk fima ikhtalafna. Kita tolong menolonglah dalam aspek yang kita sepakati. Kita tinggalkan dulu aspek yang kita perselisihkan. Kalau umat Islam bersatu, tidak ada orang yang bisa merusak kita. Kebuki sama mendaki, kelurah sama menurun, melumpek sama patah, menyuruh sama hilang, ado sama dimakan, tidak ado sama dicari, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Kalau itu terjadi luar biasa. Jadi kata Rasul, la tu'minuna hatta tahabbu. Kamu belum lagi betul-betul beriman, sehinggalah kamu betul-betul saling mencintai. Afala unabbiukum bisyai'in, apakah kamu ingin aku sampaikan sesuatu? Iza fa'altumuhu, andai kata itu kamu lakukan, tahabbtum, kamu akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, rawahu Tirmizi. Afsus salam bainakum, artinya sebarkanlah kasih sayang di antara kalian. Itu menurut pemahaman teks kontekstual. Tapi menurut pemahaman tekstual, sampaikanlah, sebarkanlah salam di antara kalian. Kalau bertemu ucapkan assalamualaikum. Kalau bertemu ucapkan assalamualaikum. Tapi bisa juga dipahami secara kontekstual. Tebarkan keselamatan, tebarkan kesejahteraan. Maksudnya apa? Orang Islam itu harus menjadi problem solver, not problem maker. We are solution, not problem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.